Tidak semua petani bisa budidaya cabai skala miliarder. Karena semakin besar lahan yang diolah, maka akan semakin dahsyat tantangannya. Dan pastinya manajemen pengelolaan akan semakin kompleks. Kali ini tim seniman pertanian berada di Ciamis, ketemu dengan seorang konsultan pertanian yang sukses budidaya cabai seluas 15 hektar di usia 30 tahun. Perkenalkan, nama saya Aji Sepi dari Tasikmalaya, usia 30 tahun dan kegiatan sehari-hari bertani hortikultura cabai rawit. Kita di sini pakai dua varietas, ada Ori 212 dari Aurasi dan juga ada Langgeng 58 itu dari MMT. Ini dulu saya pas kesini itu pada 2021 akhir ya. Kebetulan ini lokasinya di Padana, Salakarya, Ciamis. Pas saya kesini tuh, ini tuh semak belukar yang terbengkalai selama bertahun-tahun. Memang di sini tuh bukan tidak ada petani, petaninya ada, cuman tidak ada yang mampu memproduktivitaskan dari hasil pertanian itu sendiri. Melihat potensi itu, saya bekerja sama dengan Pak Ikin untuk menggarap lahan-lahan yang terbengkalai ini. Nah, kebetulan kan di sini juga dari SDM itu alhamdulillah banyak ibu-ibu, bapak-bapak banyak gitu. Makanya kita berpikir, oh kalau nanam rawit insya Allah lah dari kecukupan tenaga kerjanya ada gitu. Alhamdulillah per hari ini ya, per hari ini total itu 38 orang. Itu tiap hari yang tetapnya. Untuk harian lepasnya ada sekitar 15 atau 20 orang. Bukan disulap ya, diperjuangin sih. Dulu memang pas saya kesini juga kaget Kang. Tadinya ini lahan yang dipersiapkan untuk pencetakan sawah baru. Itu ada program ini dari pemerintah untuk pencetakan program tanah baru. Ini kan datar itu diratain pakai doser. Justru si topsoilnya itu ke pinggir. Jadi ini tinggal, kalau istilah kita di sini tinggal tulang belulangnya gitu. Saya juga kaget karena ini itu diratakan di dosernya itu 4 tahun sebelum saya kesini. Dari 4 tahun itu ternyata itu si rumput pun nggak tumbuh. Pas saya kesini itu cuman pinggir-pinggirnya doang yang ada rumputnya. Yang tengahnya bener-bener kayak lapangan yang nggak ada rumputnya. Saya kaget, loh kok rumput aja nggak tumbuh, apalagi tanaman. Dulu kan sepesimis itu, cuman karena apa ya, karena nekat mungkin ya Mas. Soalnya malu itu artian ilmu itu bisa dicari, solusi itu bisa dicari. Orang tempat berbagi masalah itu ada orang-orang yang paham. Kenapa kita harus takut gitu? Nah, akhirnya kita udahlah ngambil kesepakatan sama Pak Ikin. Udah Pak, ayo kita kerjakan. Adapun nanti halang rintang di pertengahan itu nanti kita hadapi bareng-bareng. Nah, kebetulan kita olah. Kita pertamanya itu ngolah yang datarnya dulu itu sekitar 400 bata dulu. Setengah hektar lebih dikit. Itu yang kayak lapangan yang masih ada rumputnya sekarang. Itu dulu kita olah, kita langsung tanam ori. Dan kita itu dulu pas tanam itu ternyata banyak kendala. Tanaman baru umur ini ya masih di bawah 1 bulan tuh ada kuning. Tapi kuningnya itu bukan kayak kuning biru 1-2. Tapi kayak kuning kurang nutrisi. Kalau kemarin kan kita konsultasi dengan teman-teman itu katanya kurang magnesium. Ya pokoknya terus saya tokan sama orang-orang ahli nutrisi, orang-orang ahli pupuk, orang-orang ahli pestisida gitu. Alhamdulillah sampailah dipanen gitu. Jadi banyak banyak pengalaman bahwa sebenarnya kesulitan itu gak ada yang benar-benar sulit. Pasti ada kemudahan. Itu sudah janji Tuhan yang tersirat dalam ayat suci Al-Quran. Jadi dulu itu pas awal-awal itu memang berat. Beratnya itu gini. Di sini kan tidak ada SDM yang paham akan budidaya horti. Mulai dari pencampuran pupuk, pengecoran, penaburan, cara nyemprot. Pokoknya segala hal itu saya langsung turun tangan. Mencontohkan langsung, mendampingi langsung. Selama 1 tahun pertama tuh saya gak kemana-mana, terus di lahan. Ya alhamdulillah tahun-tahun kedua kan untuk teknis udah pada banyak yang paham. Jadi kita gak terlalu ribet. Ya, kita tinggal, oh besok ya pupuk ini, besoknya lagi semprot pakai ini. Dari hasil silaturahmi, dari hasil sharing, dari hasil
minta pendapat sama senior-senior ya seperti itu. Kebetulan kan saya juga di luar silaturahmi itu secara akademisi saya juga kan mempelajari tentang budidaya itu dari berbagai macam sumber. Ada yang dari sosmed, ya salah satunya dari YouTube itu, terus ada yang dari komunitas secara online, terus ada juga yang dari buku-buku. Yang lebih luar biasa itu justru datang dari Pak Ikin sendiri. Dari investor tuh ngasih buku ke saya. Ini ada buku katanya, buku sakti itu tentang panduan budidaya. Ya saya baca lah, setelah dibaca, loh kok banyak solusi yang nggak pernah terpikir sebelumnya. Ya akhirnya ya saya mencobalah mengadopsi apa yang ada di buku tersebut. Mulailah tuh ketemu, jadi kita ada SOP dan ada job desk yang terjadwalkan akhirnya. Itu menjadi memudahkan saya untuk memanajerial dan mengkontrol si kinerja karyawan. Di buku itu juga kan kadang saya juga mendapatkan beberapa kebingungan. Nah, alhamdulillah kan dari saran Pak Ikin ini sendiri kan kita langsung disambungkan dengan konsultannya langsung sama penulis bukunya langsung, Mas Daniel. Jadi kita kadang kirim foto, kirim video, Mas. Oh, ini kenapa Mas? Daunnya sobek. Oh, ternyata ini kepatok ayam. Oh, begitu. Mas, ini kok. Oh, Mas Ajis, mungkin itu ini kena trip, kena tungau. Trip itu apa? Dijelasin. Gini, tungau itu apa? Dikasihlah kita solusinya ABC. Ini pakai ini pakai. Nah, alhamdulillah Mas, dari saya lah mulai terpacu itu semangat. Akhirnya sekarang udahlah, jangan cuma 1 hektar 2 hektar gitu. Ada benefit lainnya itu jadi memperluas relasi, karena selain konsultasi ternyata kita juga dipertemukan dalam wadah, dalam komunitas gitu, dalam komunitas sehingga kita itu bisa saling berbagi, kita sharing gitu. Isi komunitasnya itu kan alhamdulillah itu dari berbagai kalangan, bukan cuma dari petani saja, ada dari teknisi, ada dari praktisi, ada dari akademisi, jadi lengkap. Akhirnya kita sekarang masalah relasi pasar, up to date harga se-Indonesia itu lengkap banget sih Mas. Iya, di grup itu. Kadang kita juga ya alhamdulillah sih bisa dipermudahkan untuk membangun silaturahmi. Kalau saya nanam, saya harus masarin kemana ya? Iya. Oh, ini harga harian berapa ya? Iya. Oh, ini kendalanya gimana? Saya tanya kepada siapa ya? Tanya ke Facebook Mas. Itu malah debat Mas di komentar itu. Iya, soalnya itu kan nggak ada nggak ada resource atau sumber yang relevan dan dapat dipercaya gitu. Kalau cuman dari komenan-komenan tersebut. Berbeda kan kalau di grup itu kan updatean harganya itu bukan dari perorangan, tapi dari koperasi, terus dari pasar-pasar induk. Jadi itu informasi harganya lebih relevan sih. Jadi gini Kang, prinsip saya itu, biaya belajar itu lebih murah daripada biaya kegagalan. Jadi lebih baik mengalokasikan biaya untuk belajar daripada kita untuk mengalokasikan kegagalan. Murah banget, biaya belajar itu murah banget. Iya, jadi dengan adanya mentor, dengan adanya tutorial, dengan adanya konsulan, itu mempermudah kita untuk melewati langkah-langkah kegagalan. Faktor ketakutan dalam bertani itu versi saya itu ada beberapa hal. Salah satunya itu ada yang takut dengan modal, ada yang takut dengan kegagalan di budidaya itu sendiri, ada yang takut dengan pasar. Itu versi saya. Nah, mungkin salah satu hal untuk mengatasi ketakutan itu ya, jadi gini, sang penakut itu kalau bareng-bareng itu jadi berani. Yang punya modal takut budidayanya gagal, coba bareng dengan orang yang bisa budidaya tapi takut gak punya modal. Coba bareng lagi sama orang yang pintar masarin tapi takut budidaya dan takut gak punya modal. Jadi beberapa orang penakut jikalau disatukan itu pasti jadi berani Mas. Jadi intinya jangan sendiri bertani itu. Minimal kita harus ada di komunitas yang tepat. Minimal kita harus ada orang yang mengajak kita, senior kita yang tepat gitu. Itu salah satu untuk mengatasi ketakutan-ketakutan tersebut. Dusta mana lagi yang kau nikmati?